Pendekatan permisif. Pendekatan permisif merupakan pendekatan yang menekankan perlunya memaksimalkan kebebasan siswa. Tema sentral dari pendekatan ini adalah apa, kapan, dan di mana guru hendaknya membiarkan peserta didik bertindak bebas sesuai dengan apa yang diinginkannya. Peranan guru adalah meningkatkan kebebasan peserta didik, sebab dengan itu akan membantu pertumbuhan secara wajar. Berbagai bentuk pendekatan dalam pelaksanaan pengelolaan kelas banyak menyerahkan segala inisiatif dan tindakan pada diri pembelajar, yaitu yang pertama, tindakan pendekatan pengalihan dan pemasabodohan merupakan tindakan yang bersifat permisif, dan dari tindakan pendekatan ini muncul hal-hal yang kurang disadari oleh pembelajar, diantaranya yang pertama, meremehkan sesuatu kejadian atau tidak melakukan apa-apa sama sekali. Yang kedua, memberi peluang kemalasan dan menunda pekerjaan. Yang ketiga, menukar dan mengganti susunan kelompok tanpa melalui prosedur yang sesungguhnya. Yang keempat, menukar kegiatan salah satu pembelajar digantikan oleh orang lain. Yang kelima, mengalihkan tanggung jawab kelompok kepada seseorang anggota. Kemudian yang kedua, pendekatan membiarkan dan memberi kebebasan. Pengajar memandang pembelajar telah mampu memikirkan sesuatu dengan prosedur yang benar. Contohnya, biarlah mereka bekerja sendiri dengan bebas. Demikian pegangan pengajar dalam pengelola kelas. Lebih kurang menguntungkan lagi kalau sama pembelajar bekerja sendiri. Pengajar juga aktif mengajarkan tugas sendiri dan pada waktu habis baru dinyatakan atau disusun. Pendekatan instruksional. Pendekatan yang berdasarkan pendirian bahwa pengajaran yang dirancang dan dilaksanakan dengan cermat akan mencegah timbulnya sebagian besar masalah manajemen kelas. Manajemen kelas melalui pendekatan ini mengacu pada tujuan pembelajaran yang dirumuskan. Dengan demikian, peranan guru adalah merencanakan dengan teliti pelajaran yang baik, kegiatan belajar yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan setiap siswa. Pendekatan instruksional dalam manajemen kelas memandang perilaku instruksional agar mempunyai potensi untuk mencapai tujuan utama manajemen kelas, yaitu mencegah timbulnya masalah manajerial dan memecahkan masalah manajerial kelas. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mengembangkan strategi manajemen kelas dalam pendekatan ini antara lain, yang pertama, menyampaikan kurikulum dan pelajaran dengan cara yang menarik, relevan, dan sesuai dengan secara empiris, dianggap sebagai penangkal perilaku menyimpang siswa di dalam kelas. Yang kedua, menerapkan kegiatan yang efektif adalah kemampuan guru mengatur arus dan tempo kegiatan kelas oleh banyak orang sehingga mencegah siswa melalaikan tugasnya. Yang ketiga, menyiapkan kegiatan rutin kelas adalah kegiatan sehari-hari yang perlu dipahami dan dilakukan oleh siswa. Yang keempat, memberikan pengarahan yang jelas adalah kegiatan mengomunikasikan harapan-harapan yang diinginkan guru. Yang kelima, memberikan dorongan yang bermakna adalah suatu proses usaha dalam menunjukkan minat yang sungguh-sungguh terhadap perilaku siswa yang menunjukkan tanda-tanda kebosanan dan keresahan. Yang keenam, memberikan bantuan mengatasi rintangan adalah bentuk pertolongan yang diberikan oleh guru untuk membantu siswa menghadapi persoalan yang mematahkan semangat pada saat mereka benar-benar memerlukannya. Yang ketujuh, merencanakan perubahan lingkungan adalah proses mempersiapkan kelas atau lingkungan dalam menghadapi perubahan-perubahan situasi. Dan yang terakhir, yang kedelapan, mengatur kembali struktur situasi adalah strategi manajerial kelas dalam memulai sesuatu kegiatan atau mengerjakan tugas dengan cara yang berbeda. Kemudian, kelebihan dan kekurangan dari pendekatan instruksional.
yaitu kelebihan pendekatan instruksional yang pertama, mengajar untuk mencegah dan menghentikan tingkah laku anak didik yang kurang baik. Yang kedua, mempunyai potensi mencapai dua tujuan utama manajemen kelas. Tujuan itu yang pertama, mencegah timbulnya masalah manajerial. Yang kedua, memecahkan masalah manajerial kelas, yaitu kelemahan pendekatan instruksional. Anggapan bahwa dalam suatu perencanaan dan pelaksanaan akan mencegah munculnya masalah tingkah laku anak didik dan memecahkan masalah itu bila tidak bisa dicegah. Namun, masing-masing peserta didik memiliki permasalahan yang berbeda-beda.